الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وقد ضمن الله لمن كان المساجد بيوته الروح والرحمة والجواز على الصراط. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara itu terbagi dua. Di antara pembagiannya itu dua. Ada yang hakikat, ada yang gambar. Hakikat kenyataan. Kalau perkara itu hakikat, maka akan datang dari perkara itu sebagaimana hakikatnya perkara itu. Hakikatnya harimau, maka ada nyawanya. Lonteng-lonteng, ada aumannya. Kalau ada orang ngantuk dibayan digigit lehernya. Ini hakikatnya harimau. Makanannya daging, diberi rumput tidak mau. Ini hakikatnya harimau. Ada gambarnya harimau atau fotonya harimau, maka tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak, nggak bisa makan, hanya untuk pajangan aja dan tidak menakutkan. Anak-anak kecil pun berani main-main dengan gambarnya harimau. Maka itulah yang dikatakan oleh Abul Hasan An-Nadwi rahimahullah, temannya Syekh Ilyas, bahwa kebatilan itu sebetulnya sangat lemah. Karena kebatilan itu maknanya perkara yang menyebabkan Allah murka. Maka perkara ini lemah, jauh dari pertolongan Allah, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari keberuntungan. Perkara jelek. Nah, ini sangat lemah sebetulnya. Kemudian kebenaran agama, keyakinan yang benar, ibadah, sedekah, zakat, terbesar perjuangan fisabilillah, ini perkara-perkara yang
benar-benar hebat. Setiap amalannya menyebabkan datangnya ridhonya Allah, datangnya nusratullah, penyelesaian masalah. Tapi yang repot itu banyak di tempat-tempat di dunia ini yang hakikat itu adalah kebatilannya, kebenarannya baru gambar, atau bisa juga dikatakan hakikat tapi masih bayi. Maka kebatilan itu seperti tikus, tapi tikus beneran. Kebenaran di banyak tempat seperti gambar harimau. Maka tikus tadi para hadirin walaupun kecil, lemah, kalau kepelindes mobil penyet, keinjak kaki kita penyet, tapi hakikat, maka tikus tadi bisa ngerikiti gambar harimau, bahkan bisa merobohkan gambar harimau para hadirin. Maka kita harus meyakini kalau dalam diri umat Islam, dalam diri kita, dalam diri keluarga kita ada hakikatnya agama yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti hidayah akan datang pada diri kita. Bukan hanya hidayah para hadirin, pertolongan Allah akan datang pada diri kita. Bukan hanya pertolongan para hadirin, penyelesaian masalah akan datang dalam kehidupan kita. Maka usaha kita maqami, usaha kita intiqali, usaha kita taklim, usaha kita meningkatkan pengorbanan adalah usaha untuk mendapatkan hakikatnya agama. Nah, tanda hakikatnya agama itu mulai datang kalau kehidupan kita ini berubah, omongan kita berubah, sikap-sikap dan keputusan kita berubah, sebagaimana yang telah terjadi pada masyarakat sahabat. Awalnya mereka sebelum ngikut Nabi macam-macam kesemrawutan, penyelewengan, pengkhianatan terjadi dalam kehidupan mereka. Begitu ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya rubah, hidupnya jadi punya arah yang benar, punya pimpinan yang benar. Maka untuk menuju hakikatnya agama, pertama kali kita harus meluruskan keyakinan kita, meyakini dengan sebenar-benarnya selain Allah itu tidak bisa buat apa-apa. Selain Allah itu makhluk diciptakan, diatur, digerakkan, ditentukan, ditakdirkan, tidak mampu berbuat apapun, baik pun manfaat atau madarat, tanpa Allah. Akhirnya keyakinan ini menimbulkan satu sikap, yaitu hajat saya hanyalah kepada Allah hakikatnya. Kita omongkan, kita yakini, dan kita jadikan satu sikap para hadirin. Jangan omongannya sepertinya sudah benar, keyakinannya yang tahu antara dia dengan Allah, sikapnya belum menunjukkan dia selalu kembali kepada Allah. Ada masalah, curhat sana, curhat sini, laporan sana, laporan sini, mulai Pak RT sampai Pak Presiden diberi surat, saya punya masalah. Tapi Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengatur dia, yang mempunyai segalanya, malah nggak pernah dilapori, nggak pernah dimintai. Ada masalah di mahalah kita,
ada masalah di keluarga kita, ada masalah di kantor kita, di madrasah kita, yakini itu semua dari Allah. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah, dan Allah berjanji kalau saya nata amalan saya, Allah akan datangkan penyelesaian masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang sedang menimpa kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri kepada dia jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan dia. Saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah baca Yasin sampai capek, ngatamkan Quran berpuluh-puluh kali, doa belum ada hasilnya. Itu perkataan yang sangat bahaya para hadirin. Kalau Allah belum menyelesaikan masalah kita, belum berkehendak memberikan kemudahan kepada kita, apa makhluk bisa? Apakah negara bisa? Apakah Cina, Belanda, Amerika bisa? Apa Jeliteng Obama bisa? Mereka hanya makhluk yang tidak bisa menahan kencingnya, mau kita harapkan. Jadi kita ini bagaimana benar-benar mantap. Kita omongkan, kita yakini, dan kita jadikan sikap hidup. Dan orang beriman kalau memang imannya benar, dia ini menganggap dunia ini bukan ukuran para hadirin. Karena dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapa aja. Ukurannya kalau Allah sudah ridho kepada saya, berarti saya ini sudah selesai masalah saya. Kalau Allah sudah ridho kepada dirinya seseorang, berarti masalahnya sudah selesai. Maka kalau saya sudah ditolong oleh Allah untuk beramal, untuk berdoa, untuk membaca Quran, untuk ibadah, berarti sudah selesai. Maka kalau orang ngukur selesainya itu dapat mobil, selesainya diterima jadi pegawai, selesainya dapat rumah, selesainya dapat pekerjaan, oh berarti ini memang imannya belum lurus. Karena ukurannya dunia. Bagaimana para hadirin? Insyaallah. Maka para anbiya alaihi wassalatu wassalam, pimpinan-pimpinan orang sukses, pimpinan-pimpinan orang yang dapat hidayah, dapat bimbingan dari Allah, kehidupannya macam-macam. Ada yang jadi raja, Nabi Sulaiman. Ada yang jadi panglima perang, Nabi Dawud. Ada yang jadi tukang kayu, Nabi Zakaria. Ada yang tidak punya apa-apa, Nabi Isa. Ada yang tidak punya umat walaupun satu, sebagian para nabi. Tapi mereka punya satu perkara yang sama, yaitu agama sempurna dalam kehidupannya. Biar orang itu merenung bahwa ukuran kesuksesan itu adalah agama, bukan dunia. Oh, tetangga saya sudah sukses. Lah ukurannya apa? Ya sudah punya mobil, anaknya sudah punya rumah semua, sudah dapat gaji semua. Salate piye? Mboten nate. Oh, ahli rokok. Tetangga saya ini kasihan, gagal hidupnya. Kenapa? Rumah reot, dandani rumah mawon mboten saged. Ngelamar ten pundi-pundi mboten pajeng. Ganteng nggih mboten, untune merongos pisan. Lah piye salate? Masyaallah, mboten nate ketinggalan takbiratul ula. Tahajute terus pundi? Masyaallah, 11 rakaat lengkap, dawa-dawa. Khurute piye? Masyaallah nisabe dijagi saestu. Tapi melas mboten gadah napa-napa. Berarti kita ini mandangnya bukan dengan pandangan iman yang benar, baru pandangan-pandangan materi. Itulah orang yang paling sukses di dunia, ya dia itu.
melebihi presiden-presiden yang katanya sukses, yang tidak punya iman, yang akhirnya akan jadi hurup-hurupe geni rokok, yang akan jadi bahan bakarnya api neraka. Maka iman kita luruskan para hadirin. Kita ngomong terus urusan pentingnya iman, kita masukkan dalam hati, kemudian kita jadikan sikap dalam kehidupan kita. Kemelaratan, nggak punya dunia, nggak dihormati orang, itu bukan aib, itu bukan kegagalan. Kegagalan itu kalau orang melanggar perintah agama, itulah kegagalan. Insya Allah kita sedang berniat para hadirin. Kita terus ngomong terus ben mlebu ning jero ati, akhirnya pun dados sikap dalam kehidupan kita. Yang kedua para hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju hakikatnya agama kita perlu mewujudkan dalam kehidupan kita amalan-amalan selepas iman. Di antaranya yang sangat besar adalah amalan dakwah. Kenapa kok amalan dakwah itu besar para hadirin? Karena amalan dakwah itu adalah amalannya utusan-utusan Allah manusia yang termulia. Rasulullah, Anbiya wal mursalin. Siapa mereka? Mereka adalah pertama kali yang dipilih oleh Allah untuk berdakwah kepada manusia dan jin. Orang yang paling mulia 124.000 orang-orang suci itu apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah menyampaikan agama, mengajak orang kepada agama. Pekerjaannya orang-orang suci, pekerjaannya orang yang paling dekat kepada Allah. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Jadi ini petugas dari Allah tertinggi untuk mengajak manusia kepada perkara yang tertinggi, yaitu ridhonya Allah, agamanya Allah. Tidak ada jabatan bagi orang beriman yang lebih tinggi, yang lebih mulia, melebihi jabatan yang namanya utusan Allah. Posisi yang namanya utusan Allah tertinggi. Jadi utusan-utusan Allah itu apa? Kesibukan mereka hari-hari siang malam adalah mikirkan umat. Ada satu kejadian yang sudah sering kita dengar. Ada satu orang di satu kampung yang malaikat Jibril pun tidak tahu kapan dia berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk datang ke kampung itu untuk mendatangkan siksa. Sedangkan di kampung situ ada ahli ibadah yang tidak pernah berbuat maksiat sepengetahuan malaikat Jibril. Itu disebutkan dalam kitab Mishkat, dalam babul imannya. Dalam kitabur riqaq. Maka malaikat Jibril, ini malaikat Jibril zaman dulu sebelum datangnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, di antara tugas beliau adalah mendatangkan siksa kepada para pelanggar-pelanggar. Yahudi Nasrani datang pada Nabi, "Hei Muhammad, yang bawa wahyu pada kamu itu siapa?" Maka Nabi mengatakan, malaikat Jibril. Memangnya kenapa? Oh, kalau yang bawa Jibril saya nggak mau beriman dengan kamu. Kenapa? Jibril itu musuh kami. Loh, kok bisa? Karena Jibril itu yang diutus oleh Allah untuk mendatangkan siksa-siksa pada kami, kakek kami itu Jibril terus itu. Lah kok sekarang jadi teman kamu nggak mau? Nah, sampai turun ayat,
bahwa Jibril ini petugasnya Allah, ya terserah Allah. Dulu bagian siksa, sekarang bagian wahyu, terserah Allah. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Maka malaikat Jibril bilang kepada Allah, ya Allah, di kampung itu ada seorang hambamu yang setahu saya tidak pernah berbuat maksiat walaupun sekedip mata. Lam ya'sika tarfata ainin qatt. Tidak pernah berbuat maksiat kepada engkau walaupun sekelip mata. Apakah saya siksa juga dia? Maka Allah berfirman, bihibda, siksanya kamu mulai dari dia itu. Maka malaikat Jibril kaget, kenapa? Lam yatama'ar wajhuhu fiyya qatt. Mukanya tidak pernah risau, susah, mangar-mangar karena mikir agama yang sedang merosot di kampungnya. Jadi dia ini di sisi Allah termasuk orang yang zalim, orang yang kejam para hadirin. Ibaratnya dia ini ada kemampuan untuk menolong tetangganya yang mau dirampok, mau dibunuh, mau dicincang. Dia enak-enak melihat kejadian itu dengan senyum-senyum, minum kopi dan gudang garam merah. Enak kelepas, kelepus. Wah, aku melok-melok ngerampoknya, apa tuh? Saya nggak ikut-ikut berbuat kezaliman. Kamu nggak ikut perasaan kamu, padahal kamu punya kemampuan. Kamu itu adalah pendukung, pemberi jalan. Dan orang yang tidak amal agama itu para hadirin itu jauh-jauh lebih kasihan melebihi orang-orang yang dirampok, dicincang, dibunuh. Karena kalau dia tidak amal agama akan jadi bahan bakar api neraka. Yang mana api neraka itu begitu panas. Panasnya itu begitu nyentuh ujung kaki, kepala bagian atas langsung mendidih. Padahal kita tahu bahwa namanya daging itu para hadirin kalau di dunia kok kesentuh ujungnya dengan api, bagian pangkalnya tidak terasa panas karena daging itu bukan penghantar panas yang baik. Kita bawa kakinya kambing, kita bakar, mau kita sate, kita masukkan ke api, ujungnya sampai gosong, ujung yang kita pegang tidak terasa panas sama sekali. Itu api dunia para hadirin. Tapi kalau api neraka beda, ujung kesentuh, pangkal mendidih. La ilaha illallah. Maka tidak ada di kalangan umat ini selepas yang mulia Nabi besar Muhammad SAW orang yang paling tinggi derajatnya melebihi Abu Bakar. Apa amalan beliau, apa keistimewaan beliau? Nabi ceritakan di antara keistimewaannya Abu Bakar adalah orang yang paling sayang kepada umat. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang pada umatku adalah Abu Bakar. Maka beliau punya derajat yang tertinggi. Maka kalau kita ingin tahu kita ini derajatnya sudah ada belum, di antara cara ngeceknya sudah ada sayang pada umat atau belum. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak sayang pada umat, Allah tidak sayang juga pada dia. La ilaha illallah. Termasuk kurang takwa para hadirin waktu bayan ngantuk. Bagaimana takwa? Megelni wong nih para hadirin. Sing bayan ngomong terus sing ngrungokne ngantuk. Nek jenengan gadah tamu ten griya
Terus jenengan ajak ngomong-ngomong, monggo, terus tiange turu krok kira-kira megelne apa ora? Megelne wong Islam niku dosa. Assalamualaikum niku diuyak-uyak danten niku. Ini cagak masjid, jadi ini dalu targetnya cagak masjid, akhirnya meneng harus ngantuk ternyata. Kita lurusnya keyakinan kita. Nomor kalihipun terus pundi kita saestu enten kerisauan dumateng umat keranten Allah. Bukan karena suasana, bukan karena keadaan para hadirin. Kalau dakwah itu karena suasana dan keadaan, nanti suatu saat akan macet. Begitu kita dakwah ternyata nggak ada hasilnya, nanti kita akan putus asa. Begitu kita dakwah sudah berhasil, perasaannya orang-orang sudah pada baik, maka kita berhenti dakwah sudah selesai kok karena kerisauan. Kita dakwah semata-mata karena perintah Allah. Nanti awet para hadirin. Kelihatannya ada manfaat atau kelihatannya nggak ada manfaat, bagi kita manfaat terus karena Allah ridho. Maka banyak para anbiya sebelum jadi utusannya Allah, di tempat-tempatnya terjadi kezaliman, bahkan kemusyrikan, tapi mereka belum diperintahkan gerak, mereka juga belum gerak. Begitu sudah diperintahkan gerak, mereka gerak tidak berhenti-henti dan tidak ada yang bisa menghentikan. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin karena Allah. Nanti kalau karena Allah tersinggung dengan temannya, tetap berangkat. Dilarang oleh istrinya, nanti cari celah bagaimana biar bisa suatu saat berangkat lagi. Ini tidak bisa dihentikan kalau sudah karena Allah itu para hadirin. Jadi kalau karena suasana dan keadaan mudah mutung, mudah tersinggung, mudah. Tapi kalau sudah karena Allah, loyo nggak loyo, ada yang dukung nggak ada yang dukung, berangkat terus. Kemudian yang ketiga para hadirin, bagaimana kita tingkatkan zikir dan ibadah kita. Orang tuh kalau sudah imannya lurus para hadirin, nganggep selain Allah itu kan tidak ada aslinya, yang ada Allah. Maka mesti ada buktinya, ya ingat Allah terus, ngingati selain Allah itu kan rugi para hadirin. Ngingati makhluk yang nggak bisa apa-apa itu kan keliru itu. Ingat kepada Allah, baru mikir apa yang diperintahkan Allah kepada makhluk-makhluk ini. Makhluk yang bernama keluarga, makhluk yang bernama teman, makhluk yang bernama mahalah. Maka tidak ada orang yang lebih banyak zikirnya melebihi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW diceritakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Dulu Nabi selalu mengingati Allah setiap saat. Imannya sempurna, akhirnya zikirnya sempurna. Imannya kurang, akhirnya zikirnya berkurang para hadirin. Jadi semuanya ada kaitannya dengan sempurnanya iman para hadirin. Kalau orang itu sudah memang benar-benar yakin selain Allah tidak ada, selain Allah itu enggak perlu diingati, selain Allah itu enggak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka dalam otak dia, dalam hati dia yang terbayang ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Akhirnya dia ini banyak sibuk dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana kita ini juga dalam kehidupan kita begitu itu para hadirin. Sholat sunnah kita lengkapi, sholat tahajud kita lengkapi, baca Al-Quran kita lengkapi, zikir pagi petang kita lengkapi, bahkan meningkat sampai akhirnya amalan itu tampak dominan dalam kehidupan kita. Bukan kalau ngomong sudah sepertinya sundul, sundul nopo, sundul wun. Di kenyataan kehidupannya seperti belum ada bekas-bekas
zikir dan ibadah dalam kehidupannya. Mlebu masjid langsung delosor, mlebu mah langsung teletak. Di kesan-kesan zikir ibadah dari mudzakarah iman itu mana para hadirin? Nabi pulang ke rumah sholat, masuk rumah khidmat, senyum pada keluarganya, berakhlak yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat para hadirin, bagaimana kita ini harus memahami seluruh para salatu wassalam dapat bimbingan dari Allah lewat wahyu, yang mana wahyu itu disampaikan kepada umat, akhirnya istilahnya berubah jadi ilmu. Diberi ilmu dari Allah, dibisii oleh para malaikat ilmu dari Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kami ini seluruh Nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan emas perak, yang kami wariskan adalah ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian dari warisan kami. Tambah banyak ngambilnya, tambah banyak warisannya. Maka bagaimana kita ini selalu usaha untuk meningkatkan ngaji kita, ilmu kita para hadirin. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Jangan nyampaikan perkara yang ngawur para hadirin, baik pun ilmu fardhail ataupun ilmu masail. Imam Tirmidzi rahimahullah beliau mengatakan, barang siapa di dalam rumahnya ada kitab Tirmidzi ini, maka seakan-akan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ngaji di rumahnya. Jadi orang ini kalau baca hadis, baca fadilah amal itu hakikatnya kalau dia mau merenung seakan-akan dia ini ngaji kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja yang tidak ada dalam kitab fadilah amal itu jangan disampaikan. Nanti jadi ngawur. Kemarin itu ada jamaah masturat para hadirin, keluar 3 hari dari sini, ada beberapa ustadznya, kemudian pulang tanya pada kami, ini kemarin itu ada mudzakarah, jamaah masyarakat itu ada mudzakarah, katanya dilarang kumpul dengan suami hari Sabtu dan Ahad, karena Sabtu itu harinya Yahudi, kemudian Ahad harinya Nasrani, maka dilarang kumpul katanya. Gimana Pak? Oh itu kurang itu, saya bilang. Kurang apa? Kelirunya kurang sempurna. Tambahannya begini, begitu juga hari Senin nggak boleh kumpul, karena hari Senin itu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak adab. Begitu juga hari Selasa itu wafatnya Abu Bakar, nggak boleh kumpul juga karena hormat kepada Abu Bakar. Hari Rabu Kamis itu masa berkabung, nggak boleh kumpul juga. Hari Jumat persiapan kiamat, karena kiamat itu hari Jumat. Terus akhirnya gimana? Nggak usah kumpul, ketemu Israel saja. Penting para hadirin, nanti kalau yang dengarkan ngantuk nggak paham ini. Ini termasuk mudzakarah yang tidak sesuai. Termasuk kita ini ya harus memahami kata-kata dalam bayan, dalam mudzakarah itu ya disesuaikan dengan keilmuan-keilmuan yang standarnya. Seperti sering kita dengar cerita mengenai Sayyidina Umar membunuh putrinya. Cerita Sayyidina Umar membunuh putrinya. Itu menurut para ulama cerita ini tidak benar. Karena di kalangan suku Quraisy itu wanita itu mempunyai posisi yang mulia. Tokoh-tokoh Quraisy banyak yang wanita. Wanita bukan termasuk orang yang dihina-hinakan di kalangan suku Quraisy. Dan Sayyidina Umar itu zaman jahiliyah pimpinannya orang Quraisy. Seumpama di kalangan orang Quraisy atau di kalangan keluarga Sayyidina Umar
ada pembunuhan pada wanita, maka kenapa Sayyidah Hafsah istrinya Nabi, putrinya Sayyidina Umar masih hidup? Padahal Sayyidah Hafsah lahirnya ketika Sayyidina Umar belum Islam. Nah, begitu juga kenapa Fatimah saudarinya Umar Ibnul Khattab, kenapa masih hidup malah menyebabkan beliau masuk Islam? Nah, kenapa Khadijah radhiyallahu anha jadi tokohnya orang Quraisy malah menggerak-gerakkan orang Quraisy untuk dagang sana dagang sini, yang digerakkan para laki-laki, para hadirin. Bahkan bukan itu saja, ketika Abu Sufyan masuk Islam, maka istrinya Abu Sufyan marah. Abu Sufyan ini tokohnya Quraisy. Istrinya Abu Sufyan namanya Hindun, yang makan jantungnya Sayyidah Hamzah itu, Sayyidina Hamzah. Maka Abu Sufyan itu dipegang oleh Hindun, dibanting, para hadirin. Jadi tingkatannya, maksudnya wanita-wanita itu di suku Quraisy terhormat. Ada beberapa suku Arab yang memang tidak menghormati wanita yang diceritakan dalam Al-Quran, bahkan membunuhnya, malu punya anak wanita. Jadi kalau orang Quraisy, sukunya Nabi, tidak. Insya Allah semuanya niat, para hadirin. Ini diantara contoh pentingnya ilmu, para hadirin. Termasuk cerita, kalau kalangan Masturot, cerita Siti Muti'ah. Nah, itu termasuk cerita yang tidak perlu kita ceritakan, para hadirin. Di dunia ini, di kalangan wanita, di kalangan umat Muhammad, wanita yang tertinggi derajatnya adalah Sayyidah Fatimah, para hadirin. Putrinya Nabi yang paling beliau sayang, yang Nabi bersabda, Sayyidatu nisa'i ahlil jannati Fatimah. Pimpinan wanita di surga itu adalah Fatimah. Maka dalam Musnad Bazzar, Rasulullah SAW tanya kepada sahabat, siapakah wanita yang paling baik? Maka semua sahabat nggak ada yang bisa jawab. Sayyidina Ali hadir di situ juga nggak bisa jawab. Akhirnya Sayyidina Ali pulang. Selepas Sayyidina Ali pulang, maka Sayyidina Ali bilang pada Sayyidah Fatimah, saya tadi hadir di majelisnya Nabi, ditanya-tanya oleh Nabi mengenai siapakah wanita yang terbaik. Kami nggak bisa jawab. Sayyidah Fatimah bilang, saya bisa jawab. Apa jawabannya? Wanita yang terbaik adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Nah, maka Sayyidah Ali langsung balik lagi ke majelisnya Nabi, saya tahu jawabannya. Nah, terus apa jawabannya? Wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Siapa yang bilang begitu tadi? Istri saya Fatimah. Maka Nabi mengatakan, Fatimah itu memang anakku beneran. Innama hiya bid'atun minni. Anak saya beneran itu Fatimah itu. Nah, maka dalam cerita Siti Muti'ah itu ada satu pelecehan kepada kehormatan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah katanya disuruh Nabi untuk belajar kepada Siti Muti'ah akhlak yang baik pada suami, pergaulan yang baik di rumah tangga. Ya seakan-akan Nabi itu nggak bisa didik Sayyidah Fatimah, para hadirin. Ini cerita yang tidak boleh disampaikan. Di samping bagi para pelajar seperti kita ini, para pelajar, kalau kita melihat masyarakat sahabat, nama Muti'ah itu belum dikenal, para hadirin. Kata-kata gunakan isim fa'il dari atau ayuti'um itu belum terkenal. Muti itu rawi hadisnya atau di dalam teks hadisnya itu nama yang dikenal akhir-akhir. Namanya orang Temboro, orang Magetan, orang Jawa Timur, Muti'ah. Jadi kalau nama-nama zaman dulu abad-abad awal nggak dikenal nama Muti'ah itu. Ini salah satu contoh pentingnya ilmu, para hadirin. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin. Termasuk kalau kita bayan, kita bilang
Kita ini harus amal sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak kita, maka kita gagal. Ini kekeliruan besar dalam kata-kata para hadirin. Allah itu kalau sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menahan para hadirin. Berkehendak dunia wujud, langsung wujud. Berkehendak dunia kiamat, langsung kiamat. Kok kehendak Allah kita buat kalah-kalahan itu gimana? Kalah dengan kehendak kita. Ini benar-benar kekeliruan dalam ngomong yang sangat fatal. Maka perintah Allah kita ganti dengan perintah Allah. Kalau kita nggak ikut perintah Allah, maka kita gagal. Jangan nggak ikut kehendak Allah. Nggak ada di dunia ini yang tidak ikut kehendak Allah, nggak ada para hadirin. Orang kafir pun ikut kehendak Allah. Orang masuk neraka pun mengikut kehendak Allah. Tapi nggak ngikut perintah Allah. Bisa dipahami para hadirin? Ini pentingnya ilmu para hadirin. Termasuk ada cerita. Kemarin ada orang tanya, Pak, itu ada targhib di sebagian markas. Kalau orang hurut waktu Idul Adha, Idul Fitri nggak pulang pada waktu hari raya, nanti akan diundang oleh Nabi ketika Nabi menikah dengan Siti Asia. Apa itu benar? Saya bilang saya nggak tahu, tanya aja pada orangnya, hadisnya dari mana. Orangnya juga nggak tahu, Pak. Oh begini aja, orangnya itu kan sudah nyebar undangan walimah Nabi besar Muhammad SAW. Selama orangnya nggak nyerahkan surat undangan berarti bohong. Tanya pada dia, kamu kan sudah diangkat jadi panitia undangan walimah, maka mana kartu undangannya? Insya Allah semuanya niat para hadirin. Ini perkara-perkara yang sepertinya remeh tapi nanti bisa jadi masalah para hadirin. Termasuk dalam agama ini kita harus memahami semuanya ini perintah Allah para hadirin. Maka tidak boleh kita menyampaikan agama dengan merendahkan amalan yang lain. Waktu amal istimai kita ngajak orang untuk istimai, itulah ajaan yang benar. Tapi jangan disempurnakan dengan ngenyek amalan infiradi para hadirin. Karena amal infiradi itu amalan yang diperintahkan oleh Allah. Semuanya ini adalah diperintahkan oleh Allah. Dan agama itu satu paket. Kalau kita menghina sebagian juga menghina agama para hadirin. Maka semuanya kita muliakan, semua kita hormati, kita sampaikan dengan sepenuh penghormatan. Insya Allah semuanya niat para hadirin. Ini diantara perkara-perkara yang perlu diluruskan, termasuk urusan adab pada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah makhluk-makhluk yang suci, yang paling dekat dengan Allah, termasuk yang sering dijadikan bulan-bulanan dalam bayan itu Nabi Musa para hadirin. Padahal kita tahu Nabi Musa itu siapa? Bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar rasul. Beliau adalah pimpinan para nabi, para rasul, ulul azmi minar rusul. Lebih 1000 nabi adalah murid beliau, ikut syariat beliau. Beliaulah yang punya umat terbanyak selepas yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tingkatan imannya itu beliau sudah wafat pun masih bisa usul, masih bisa nyayangi umat Muhammad para hadirin. Dengan barokahnya beliau, sholat yang seharusnya 50 waktu menjadi 5 waktu para hadirin. Terus dibayan dibuat bulan-bulanan, gawat. Tengah-tengah beliau ngomong dengan Allah langsung, katanya beliau lemah imannya. Oh, gimana? Tengah-tengah dapat wahyu dari Allah loh, katanya kok imannya lemah, itu piye jane iki? Mikire piye? Tengah-tengah sowan kamu bisa memangnya sowan kepada Allah. Tengah-tengah wa ma tilka biyaminika ya Musa, ini dialognya Allah dengan Nabi Musa langsung. Kok katanya Nabi Musa terkesan dengan tongkat.
Ini benar-benar cerita-cerita yang tidak boleh disampaikan. Insyaallah para hadirin, masih banyak lagi sebetulnya. Ringkasnya, bagaimana dai-dai itu nyampaikan perkara-perkara yang akurat, jangan perkara-perkara yang sekedar tahu di jalan. Termasuk cerita bahwa di Madinah, ini penting nih, Abu Nu'aim perlu tahu nih. Di Madinah selepas Nabi hijrah ke sana, maka ada seorang Yahudi yang tidak mau masuk Islam. Maka Nabi berkhidmat pada Yahudi itu, yang lumpuh, yang buta, disuapi. Saking bagusnya akhlaknya Nabi. Akhirnya selepas Nabi wafat, maka diteruskan oleh Abu Bakar, dan setiap disuapi itu nyaci terus. Maka Abu Bakar nggak tahan, akhirnya waktu nyuapi kasar. Akhirnya orangnya kaget, loh, siapa ini nyuapi saya jadi kasar? Yang nyuapi kamu dulu sudah wafat, saya Abu Bakar. Yang dulu nyuapi kamu itu Rasulullah. Oh, tak caci terus kok sabar. Itu termasuk cerita bohong yang nggak boleh disampaikan para hadirin. Kenapa para hadirin? Nabi itu di Madinah lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih dihormati, melebihi seluruh raja yang ada di dunia para hadirin. Dan di mana-mana beliau ini dikawal terus. Nabi itu orang yang sangat tawadhu para hadirin. Tapi kalau menghinakan diri tidak mungkin. Itu kalau khidmat pada orang kafir itu menghinakan diri para hadirin. Dalam kitab Iqna itu dikatakan orang Islam haram berkhidmat pada orang kafir. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menghinakan. Ngerawat anaknya, berkhidmat kan. Nah, tapi kalau pekerjaan bisnis bareng-bareng apa itu masih boleh. Kalau sifatnya merendah tidak boleh. Itu umat dengan umat. Bagaimana Rasulullah dengan si kafir kepet calon rokok itu. La ilaha illallah. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW di Mekah. Ini cerita di Mekah para hadirin. Beliau tengah-tengah sujud. Maka orang-orang Mekah ngambil berabasan onta diletakkan di bahu beliau. Akhirnya beliau nggak bisa bangun. Maka putri beliau, kalau nggak Sayyidah Fatimah ya Sayyidah Zainab, datang mengambil itu di Mekah. Maka Nabi bangkit dari sujudnya, beliau ngangkat tangan. Orang kafir sak Mekah itu lari semua pada dari ketakutan. Ini Muhammad kalau doa gawat ini. Hai orang-orang kafir, jangan keterlaluan kalian. Saya ini diutus oleh Allah untuk motong leher-leher kalian. Kalau kalian nggak mau beriman, itu di Mekah sendirian para hadirin. Mentalnya Nabi itu begitu itu. Ini Madinah negarane dhewe nyuapi orang kafir ora teko. La ilaha illallah. Lari semua tunggang langgang itu orang yang ganggu Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk yang sering kita keliru. Dua pamannya Nabi yang tidak beriman, Abu Lahab, Abu Jahal. Ini keliru loh para hadirin. Yang pamannya Nabi itu Abu Lahab, Abu Jahal bukan pamannya Nabi. Kita kemarin di Lamongan juga ada orang bayan itu ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Dua pamannya Nabi yang musuh Nabi. Oh, keliru nih nemen. Jadi Abu Jahal itu adalah orang Quraisy, satu suku besar dengan Nabi. Jadi kalau pamannya Nabi, saudaranya Abu Thalib, saudaranya Harith, itu adalah Abu Lahab. Semua keluarga besar Nabi di Mekah, yang iman atau yang kafir, semuanya dukung Nabi, kecuali satu keluarga aja, Abu Lahab aja, dengan istrinya Ummu Jamil itu. Selain itu Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, waktu jahiliyah atau waktu Islam dukung Nabi terus. Jadi Nabi dimusuhi keluarganya di Mekah itu tidak benar. Dilindungi keluarganya kecuali satu paman aja, yang lain semuanya membela beliau habis-habisan. Sampai ketika beliau diisolasi di Syi'ab Bani Amr, itu seluruh keluarga beliau yang muslim atau enggak muslim ikut nyertai beliau dalam penderitaan itu.
Insyaallah semuanya niat para hadirin. Termasuk ada orang bayan. Sekarang ini orang istilahnya itu apa-apa dinisbatkan kepada agama, sampai namakan bank juga bank muamalah. Nanti mungkin sebentar lagi akan ada bank muasyarah kata dia. Itu saya dengarkan bayan sendiri Pak Khairuddin, bukan diwakilkan orang. Wah, orang ini ngawur nemen. Padahal sama aja, podo-podo ribone. Bapaknya begitu itu. Kita orang nggak roh kok fatwa, lah itu tidak perlu para hadirin. Namanya bank syariat dengan bank tidak syariat itu bedanya antara langit dengan sumur bor para hadirin. Bedanya begitu jauh. Namanya bank-bank riba itu akadnya selalu saja isinya itu secara umum membungakan uang atau dibungai. Kita hutang akhirnya dibungai, atau kita nyimpen akhirnya kita dapat bunga. Tapi kalau bank-bank syariat para hadirin itu akadnya mulai A sampai Z, akadnya adalah bisnis. Ada yang mudharabah, ada yang musyarakah, ada yang wadiah, macam-macam. Itulah beberapa puluh akad yang ada di bank-bank syariat. Seperti orang zina dengan nikah, prakteknya mirip para hadirin. Tapi satunya diizinkan oleh walinya dengan akad yang diridhai oleh Tuhannya, yang satunya nyelonong aja. Akhirnya beda. Sepertinya sama, ternyata beda. Seperti orang pakai serandal para hadirin, satunya gosopan dengan satunya milik sendiri, mirip-mirip aja, sama-sama pakai. Ini satunya enggak benar, satunya benar. Maka perkara-perkara begini ini sebagai orang-orang yang menyampaikan agama bertahap-tahap harus tambah hati-hati, tambah hati-hati, tambah hati-hati. Seperti ada cerita guyon, ada orang bayan saking semangatnya bahwa umat ini adalah seperti sekuntum bunga. Loh, mana di Quran ada itu? Kuntum khaira ummah. Sekuntum bunga. Saking semangatnya sampai jadi mufassir baru. Termasuk kata-kata ini, orang-orang ini datang bukan taskilan kita, ini taskilannya Tuhan ini. Termasuk kata-kata fatal para hadirin, karena istilah taskil itu hanya cocok untuk manusia para hadirin. Yang kita sebagai teman-teman dakwah paham taskil itu apa maknanya? Targhib, mendatangi, ta'aruf, ngajak. Akhirnya itu terus gimana itu? Tim taskilnya Tuhan, akhirnya begitu. Ada taskilannya Tuhan, akhirnya ada tim taskil Tuhan. Ini termasuk kata-kata yang tidak boleh. Ini sifat-sifatnya sifat-sifatnya makhluk. Ya, terpasti Allah adalah dai. Kata-kata begitu itu tidak boleh. Allah dai itu ya Pak Abu Bakar dai. Terus ini ada seorang dai, pengiripan 1000 dai. Jadi kalau Allah da'i itu ya gak cocok para hadirin. Nyifati Allah dengan sifat yang tidak pernah dikenal. Ada dalam Al-Quran wallahu yad'u, tapi bukan Allah da'i. Allah mengajak, maksudnya Allah ridho. Insyaallah semuanya niat. Maka kita tingkatkan mutu keilmuan kita bertahap-tahap para hadirin. Mutu mudzakarah kita, biar gerak-geraknya jamaah kemana-mana, makomi di mana-mana ini tambah bermutu, tambah lurus keyakinannya, tambah lurus omongannya, tambah lurus muamalat muasyaratnya. Kemudian yang terakhir, kita perbaiki akhlak-akhlak kita dengan meluangkan waktu, meningkatkan pengorbanan-pengorbanan dalam perjuangan kita. Kesempatan untuk meningkatkan pengorbanan tidak lama para hadirin. Ya, di waktu kita masih ada di dunia ini. Lepas itu akan lewat waktu yang sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka nanti akan ada jurkudama yang menurut sebagian dari kita mungkin waktunya kemepetan bar istimak kok kudama piye. Yes, apa yang kita mampu kita kerjakan para hadirin. Insyaallah dalam musyawarah itu ada keberkahan. Mengenai berangkatnya ya kita usaha.
Kalau nggak mampu ya istighfar. Nah, jadi kita usaha. 290 jamaah jalan kaki diminta untuk keluar dari Jurkudama yang kurang lebih 1 bulanan lagi para hadirin. Dari Jawa Timur aja itu. Gitu. 290 jamaah jalan kaki. Kemudian kita tingkatkan pengorbanan kita sepertiga hidup bertahap-tahap. Untuk mahalah kita, untuk markas kita, untuk nambah takaza-takaza di musyawarah-musyawarah harian kita tahap-tahap. Karena itulah yang nanti akan bisa kita bawa untuk akhirat kita para hadirin. Kalau dunia itu akan kita tinggal. Semuanya insya Allah niat insya Allah. Ya, untuk itu semua siapa yang siap para hadirin insya Allah. Ya, jamaah. Monggo Pak, sing niat monggo. Sangat jumeneng. Andek dalu jenengan keng zon-zon sampun niat sepertiga hidup. Lah sakniki dibuktekaken kempal teng kidul mriku monggo oleh tim taskil. Nek dalu kempal zon nika sampun nyiapaken sepertiga hidup. Lah sak mangke dipun syarat malih sehingga mangke kondur niku gerak kangge usul-usuli badhe Jurkudama. Teng malah-malah sing mboten sampai niki kita sampai teng malah-malah. Nggih, monggo. Nggih, monggo kalau jumeneng. Nggih, keng 11. Monggo king jeruk gerak usul-usuli ke Jurkudama 194 bulan jalan kaki kadung Jawa Timur. Monggo.